Halo, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guys. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Mustafa, di Umbul Polisi Channel. Kali ini kita mereaction kembali yang lagi-lagi terkait dengan penahanan ijazah yang terjadi di sebuah PT. Kemarin di Surabaya, Jawa Timur, dan sekarang di Riau. Ternyata ini luar biasa, guys. Apa sebenarnya yang menyebabkan perusahaan tersebut menahan ijazah karyawannya? Dan apa keuntungan dari mereka? Dan kok semakin kesini semakin peraturan dibuat, kok semakin dilanggar oleh mereka gitu. Kalau emang ada kesepakatan, tetap ya, namanya kesepakatan kedua belah pihak itu betul, antara PT dengan karyawan itu betul ada. Tapi kan di sini kan kita berdiri di naungan pemerintah, bukan pemerintahan, guys. Dan kenapa kok harus dengan cara menahan ijazah gitu? Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat berita yang terbaru ini. Oke, nanti link videonya akan saya lampirkan di deskripsinya. Dan apabila video bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, and share, dan komen yang baik-baik saja, guys, supaya dibacanya enak. Oke, kita simak baik-baik, guys. Yuk, ini dia beritanya. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer, melakukan inspeksi mendadak ke sebuah perusahaan ekspedisi di kota Pekanbaru Riau, buntut 12 ijazah mantan karyawan yang tidak kunjung 12 ijazah ini pasti ada kemungkinannya pasti bertambah kembali, nambah lagi. Dan kita lihat saja, guys, ini sampai sidak mendadak, artinya pasti ada laporan dari masyarakat atau dari karyawan yang kerja di situ atau yang meresign di situ. Oke, guys, kita simak lagi kelanjutannya. Ambil ijazah sekarang. Kalau minta saya nggak bisa. Nah, Tapi siapa yang bisa? Saya juga kerja di sini. Oke, Anda kerja, tapi kan yang adalah kamu. Penahanan ijazah tersebut disebut sebagai jaminan apabila ada barang perusahaan yang hilang, namun hingga para pekerja berhenti, ijazah tak kunjung dikembalikan. Parahnya, mereka juga ditagih denda yang bervariasi, mulai dari 5 hingga 13 juta rupiah. Denda yang ditagihkan tersebut merupakan akumulasi biaya operasional dan insentif. Stop dulu. Dan ini sekelas menteri, guys. Sekelas menteri saja sampai seperti itu. Artinya perusahaan ini emang betul-betul berani gitu. Berarti akan secara tidak langsung atau kemungkinan besar ini pemerintah akan melakukan lebih ketat lagi terkait dengan izin usaha atau dan sebagainya. Pokoknya itulah surat-surat terkait izin itu, mendirikan bangunan dan sebagainya. Nah, ini sekelas menteri, guys. Kenapa sekelas menteri aja sampai mereka berani seperti itu? Apakah mereka tidak menggunakan rasa takut atau rasa hormat kepada pimpinan atau bagaimana, kan gitu? Ini sekelas wakil menteri, guys, wakil menteri ketenagakerjaan. Nah kan, apalagi karyawan yang orang biasa, yang pasti akan takut ketika didenda gitu. Karena ini ngelihatnya, waduh, sekelas menteri, guys. Gimana menurut pendapat kalian? Jadi terkait dengan seperti itu. Oke, kita lanjut nih. Kok kayaknya terlalu menganggap sepele ya, guys. Nih, lanjut. Yang dihitung secara sepihak oleh pihak perusahaan. Nah kan, tuh, cuek, guys. Dia walaupun kerja. Oke, guys. Jadi terkait dengan seperti itu, ini sudah jelas ya bahwasannya perusahaan ini menahan ijazah ini kan sangat sangat mengganggu banget ya. Jadi lalu bagaimana kalau misalnya pokoknya macam-macam lah ya.
Jadi terkait dengan ijazah, penahanan ijazah ini, perusahaan tersebut ini mungkin karena dia Pemirsa, Wakil sebagai Menteri Ketenagakerjaan karyawan ya, Republik betul, sebagai karyawan, tapi kan minimal dia tahu apa yang yang dilaporkan atau yang dikerjain oleh karyawannya ini. Karena kalau lihat videonya, lihat beritanya ini kayaknya menganggap sepele ya guys. Ini wakil menteri loh nih, kok jadi saya ikut gimana gitu loh. Waduh. Lalu bagaimana kalau misalnya terkait dengan adab ya guys ya. Kalau misalnya adab itu sampai kita bahas, ya Allah, gimana coba, berarti kehidupan atau aktivitas yang terjadi di perusahaan tersebut itu nggak ada yang namanya saling menghormati. Ini wakil menteri sampai bentak-bentak kayak begitu, berarti kan yang lihat ekspresinya aja, menurut kalian gimana guys itu? Betul kalau dia adalah karyawan. Coba kayak kita ulang lagi nih guys, videonya kok nggak Indonesia Immanuel Ebenezer melakukan inspeksi mendadak ke sebuah perusahaan ekspedisi di kota Pekanbaru Riau untuk 12 ijazah mantan karyawan yang tidak kunjung dikembalikan. Ambil ijazah sekarang. Tuh. Kan nggak Pak, kalau minta saya nggak bisa Pak. Lalu siapa yang bisa? Saya juga kerja di sini. Oke, Anda kerja, tapi kan yang lapor kamu. Enggak. Penahanan ijazah tersebut disebut sebagai jaminan Nggak ngenakin deh pokoknya, dari intonasi pembicaraannya kayaknya aja nggak menunjukkan bahwasannya siapa beliau itu gitu loh. Ya gimana ya, kelas wakil menteri aja seperti itu. Minimal kalau emang Anda bukan yang menahan ijazahnya, atau karena emang Anda sebagai pekerjanya, ya maaf banget ya, ya minimal ngomong lah, maaf Pak, itu urusan HRD atau urusan pimpinan saya, kan gitu. Jadi kan enak dengernya. Kak, saya aja mendengarnya kayaknya nggak enak banget ini si abang ini yang kerja ini. Yuk, lanjut ini. apabila ada barang perusahaan yang hilang namun hingga para pekerja berhenti, ijazah tak kunjung dikembalikan. Parahnya mereka juga ditagih denda yang bervariasi mulai Sampai wakil menteri ini menunjuk seperti ini kan berarti saking tingkat apa bahasa Jawanya itu kedongkolan ini luar biasa guys ya. Saya sendiri aja ngeliat beritanya kok kayak gitu lah, dan nggak patut ditiru ini ya guys ya. Jadi kita ulang lagi, kayaknya orang Pekanbaru Riau itu orang Melayu ya, maksudnya orang yang ramah ya mungkin ya, kayaknya kalem-kalem. Ini coba guys, lanjut ini. dari 5 hingga 13 juta rupiah. Denda yang ditagihkan tersebut merupakan akumulasi biaya operasional dan insentif yang dihitung secara sepihak oleh pihak perusahaan. Waduh. Nah, tuh. Masa kamu ngomongnya Nah, ini guys. sama kayak Surabaya? Jadi singkat cerita apa ya nih guys, pokoknya malah jadi dongkol bukan ke dahan ijazahnya aja ya, tapi dongkol ke intonasi atau ekspresi karyawan ini, kok seolah-olah kayaknya ini banget ya guys ya. Gimana menurut kalian, tulis di kolom komentar. Oke guys, kita tunggu berita selanjutnya terkait dengan penahanan ijazah yang ada di Pekanbaru Riau ini. Apakah akan sama, akan disidak, bukan disidak lagi, tapi akan ditindak tegas dengan cara menyegel atau sebagainya. Nah, kita lihat perkembangan berita selanjutnya. Terima kasih kalau yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share ya di Umbul Polisi Channel ya, dengan saya Muhammad Mustafa, dan tinggalkan jejak yang baik-baik saja. Oke, terima kasih, kita tunggu berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.